Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Apa yang terjadi setelah itu? Tangan Yun Ce menegang pelan saat dia bertanya dengan nada mendesak. Setelah itu, ibumu dan aku dengan baik hati menghadapi pengejaran dari daerah pedang surgawi yang perkasa dan terus mencari kesempatan untuk kembali ke Villa Pedang Surgawi untuk menemukan ayahku. Tetapi setelah pihak lain tiba-tiba bergabung dalam pengejaran dan kami terkena racun dingin. Semua ini, selain kehamilan Yurou dan fakta bahwa dia tidak berani menggunakan terlalu banyak energi yang dalam, menyebabkan jalan keluar kami menjadi sangat sulit dan berbahaya. Pada saat itu, kami bahkan tidak berani berharap bahwa kami dapat kembali ke Villa Pedang Surgawi karena mempertahankan hidup kami sendiri pun menjadi sangat sulit. Aku melindungi Yurou, sementara dia melindungi anak di dalam rahimnya. Hingga kelahiran anak tersebut setengah tahun kemudian, kami dengan gigih melawan segala rintangan. Kami telah menikah selama beberapa dekade dan sekarang akhirnya memiliki seorang anak. Namun kami tidak bisa merasakan kegembiraan apapun karena anak kami lahir di tengah bahaya besar. Hal yang paling menyakitkan bagi ibumu dan aku adalah meskipun Yurou sudah berusaha sebaik mungkin, racun dingin telah menyerang tubuh anak kami. Dan satu-satunya penghiburan yang tersisa bagi kami adalah bahwa 6 bulan rasa sakit yang Yurou alami untuk melindungi anak ini membuahkan hasil. Racun dingin pada anak kami sangat dangkal dan tidak cukup untuk segera merenggut nyawanya. Saat dia mengatakan ini, wajah Yun Qinghong tidak menunjukkan sedikit pun tanda bahwa dia merasa terhibur. Dia menutup matanya dan menghela nafas dengan sedih, tetapi kami tidak dapat memaksanya keluar dari tubuh anak itu. Karena kami tidak punya pilihan lain, ibumu dan aku terpaksa membuat pilihan yang paling menyakitkan. Kami menggunakan energi yang sangat besar untuk memasukkan sedikit racun dingin ke dalam pembuluh darahnya yang belum matang. Setelah itu, kami akan menggunakan energi sambaran petir untuk menghancurkan racun dingin tersebut, namun pada saat yang sama, kami juga menghancurkan seluruh pembuluh darahnya yang dalam. Dada Yun Ce naik turun dengan keras. Pada saat ini, dia mengetahui bahwa pembuluh darahnya yang dalam dan lumpuh bukanlah akibat serangan seseorang tetapi karena racun dingin. Meskipun lebih dari 20 tahun telah berlalu, setiap kali dia memikirkannya, ekspresi Yun Qinghong akan menjadi suram karena kesakitan. Menghancurkan urat nadi dalam diri anaknya secara pribadi sama saja dengan menghancurkan seluruh hidup anaknya, dan rasa sakit akibat melakukan hal itu 10 juta kali lebih buruk daripada kelumpuhannya sendiri. Dia menghela nafas sambil melanjutkan, anak itu baru saja lahir dan pembuluh darahnya yang dalam bahkan belum tumbuh. Jika menjadi cacat pada usia itu, dia akan dihukum menjadi cacat seumur hidupnya, tapi, itulah satu-satunya cara bagi kami untuk melindungi hidupnya pada saat itu. Jika tidak, begitu racun dingin menyebar, dia mungkin tidak akan bertahan selama 7 hari. Aku tahu, Yun Ce berkata dengan suara lembut, setelah anak itu tumbuh dewasa, dia pasti akan memahami situasi sulitmu dan dia pasti tidak akan menyalahkanmu. Yun Qinghong menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, sangat disayangkan meskipun kami berhasil menyelamatkan nyawanya, bahkan hingga hari ini, kami tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi. Karena 20 tahun yang lalu, kami telah meninggalkannya di benua langit yang mendalam. Apa yang terjadi setelahnya, Yun Ce kurang lebih sudah mengetahuinya. Dia diam-diam dan penuh perhatian mendengarkan Yun Qinghong menceritakan kisahnya. Kami mati-matian melarikan diri bersama anak kami. Kami melarikan diri tanpa arah, sampai suatu hari kami menemukan tempat yang sangat familiar. Kami memasuki sebuah kota kecil, dan tanpa diduga bertemu dengan saudara angkatku, Xiao Ying. Saat itulah kami mengetahui bahwa itu adalah kota awan terapung tempat dia tinggal. Pada saat itu, kami berlumuran darah, dan kami telah menggunakan energi kami yang dalam hingga tetes terakhir.
Kami telah mempersiapkan diri menghadapi kematian yang akan segera terjadi, tetapi setelah bertemu dengan saudara Xiao Ying, dia mencaci maki saya. Dia mengatakan bahwa jika kami tidak ingin anak kami tumbuh tanpa orang tua, kami harus mati-matian melindungi hidup kami dan melarikan diri dari tempat ini. Setelah itu, dia mengatur sejumlah besar pakaian, makanan, dan obat-obatan untuk disiapkan bagi kami dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dia juga menggambar peta untuk kami, dan menginstruksikan kami tentang rute pelarian terbaik dan tempat teraman bagi kami untuk menyembunyikan diri di. Kami sangat asing dengan benua langit yang mendalam, dan ketika kami melarikan diri beberapa waktu yang lalu, seolah-olah kami adalah ayam tanpa kepala yang mengamuk. Dengan instruksi dan bantuan saudara Xiao Ying, kami berhasil mengusir orang-orang yang mengejar kami dan bersembunyi di bawah air terjun. Jika bukan karena bantuan dan instruksi saudara Xiao Ying, kami tidak akan bisa melarikan diri dan itu tidak mungkin terjadi, agar kita bisa terus bertahan. Hidup kami terpelihara sepenuhnya karena usahanya. Bahkan sampai pada titik di mana, selama dia melindungi kami, dia diam-diam menukar putranya yang baru lahir dengan milik kami tanpa kami sadari. Hanya setelah kami berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri dan kami menemukan tempat berlindung yang aman, kami menemukan ini. Sejujurnya, setelah bertemu dengan kakak Xiao Ying, aku berpikir untuk menyerahkan anak itu kepadanya sebelum Yurou dan aku pergi menemui kematian kami, tapi aku sangat takut hal ini akan menyebabkan bencana yang melanda seluruh keluarga Xiao Ying. Namun, saya tidak menyangka saudara Xiao Ying, dalam upaya mempertahankan garis keluarga kami, diam-diam menukar kedua putra kami. Yun Qinghong menutup kedua matanya saat sudut matanya bergetar tak terkendali. Untuk saya, Yun Qinghong, memiliki saudara laki-laki seperti itu dalam hidup ini, adalah anugerah terbesar yang pernah diberikan kepadaku oleh surga. Jadi ini berarti anakmu sendiri tertinggal di benua langit yang mendalam, di tempat bernama Kota Awan Terapung, dan anak paman Xiao itu, sebenarnya adalah Yun Xiao. Yun Ce bertanya dengan ringan. Ya, Yun Qinghong dengan lembut mengangguk sambil menjawab, ini adalah kebenaran di balik asal-usul Xiaoer. Setelah kami melepaskan diri dari pengejar kami berpikir untuk kembali ke Kota Awan Terapung. Namun pada saat itu, kami berdua menderita luka parah dan juga menderita racun dingin. Hasilnya, kami berada pada kondisi terakhir dan hanya tersisa sedikit dari kekuatan kami sebelumnya. Jika kami kembali ke kota Floating Cloud dengan tergesa-gesa dan membuka diri, kami tidak hanya akan mati, kami juga akan membawa bencana besar pada Xiao Ying dan keluarganya. Jadi satu-satunya hal yang tersisa untuk kami lakukan adalah mengerahkan seluruh energi kami untuk bertahan hidup, apapun yang terjadi, kami harus melindungi anaknya. Pada saat itu saya memahami betul bahwa saudara Xiao Ying menukar putra kami tidak hanya untuk melindungi garis keturunan kami, tetapi juga untuk merangsang keinginan kami untuk hidup hingga pada titik di mana kami akan memberikan segalanya. Jadi, bagaimana kamu bisa lolos pada akhirnya? Yun Ce bertanya. Keluarga Yun kami memiliki perangkat rahasia yang dapat kami gunakan untuk melintasi ruang angkasa, tetapi setiap kali kami menggunakannya, kami harus menunggu 3 tahun lagi sebelum dapat digunakan lagi. 3 bulan setelah kami berhasil menyembunyikan diri dari pengejar kami, perangkat rahasia itu mendapatkan kembali kekuatannya dan kami dapat kembali ke alam iblis ilusi. Jika Anda memiliki perangkat rahasia yang dapat langsung membawa Anda ke benua langit yang mendalam, mengapa Anda tidak menggunakannya lagi untuk kembali ke sana dan menemukan anak Anda sendiri? Yun Qinghong menggelengkan kepalanya dan tertawa tak bernyawa, setelah diserang beberapa kali oleh orang-orang dari alam iblis ilusi. Kekuatan di benua langit yang mendalam telah membentuk jaring pertahanan dan peringatan yang sangat kuat. Kami memang bisa menggunakan perangkat rahasia itu lagi, tapi begitu kami memasuki benua langit yang mendalam, kami akan segera ketahuan. Kami sudah lumpuh saat itu,
jika kami menggunakan alat rahasia itu, kami hanya akan menuju kematian. Adapun yang lainnya, mengapa mereka mempertaruhkan semuanya hanya untuk anak kita? Jadi, kami hanya bisa memperlakukan Xiaoer sebagai darah dan daging kami sendiri untuk menyembunyikan kebenaran asal-usulnya. Tapi keturunan keluarga Yun semuanya memiliki pegangan mendalam yang ada dalam garis keturunan mereka. Saat dia tumbuh dewasa, semakin banyak orang yang meragukan statusnya sebagai putra kami yang sebenarnya, dan dia harus tumbuh di bawah beban celaan yang tak henti-hentinya. Kami sudah lama mengetahui bahwa ini akan terjadi, namun tidak ada yang dapat kami lakukan. Yun Ce kurang lebih telah mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu dalam beberapa tahun terakhir ini. Tapi setelah mendengarkan Yun Qinghong menceritakan kejadian itu sendiri, dia merasa seolah-olah gelombang emosi telah menyapu dirinya, dan membuatnya sulit untuk tetap tenang. Ambisi dari 4 tempat suci telah menyebabkan klan Kaisar Iblis sangat menderita, dan pada saat yang sama ambisi ini juga menyebabkan tragedi besar menimpa keluarga Yun dan Xiao. Kehidupan dia dan Yun Xiao juga telah berubah total karena kejadian ini. Kau memberitahuku semua ini, apakah dengan harapan masa depan di mana Yun Xiao dan aku berkelana bersama ke benua langit yang mendalam, sehingga kita dapat menemukan keluarga aslinya? Yun Ce bertanya dengan suara rendah. Yun Qinghong dengan lembut menganggukkan kepalanya dan menjawab, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu memperlakukan keluarga kami dengan kebaikan seperti itu, aku tahu dari hal-hal baik yang telah kamu lakukan untuk Yun Xiao dan cara kamu memanggil kami ayah dan ibu. Agar tidak ada sedikit pun kepalsuan atau kemunafikan di dalam hatimu. Dan meskipun aku sendiri masih memiliki terlalu banyak kecurigaan terhadapmu, sepertinya aku tidak bisa menolakmu dengan cara apapun. Sebaliknya, sepertinya ada semacam keintiman dan kepercayaan yang tak terlukiskan yang saya rasakan terhadap Anda. Dia tertawa kecil, seolah-olah dia menikmati sensasi aneh ini, karena Xiaoer dicurigai berasal dari benua langit yang mendalam, dia telah ditolak dan dikucilkan oleh orang lain dan dia tidak pernah punya teman sejak dia masih muda. Tahun ini, dia akan berusia 22 tahun, namun hanya kamulah satu-satunya yang pernah bersedia bersaudara dengannya, meskipun aku telah mengatakan semua hal ini dan telah menempatkanmu dalam posisi yang agak sulit. Bakatnya bukanlah yang terbaik, jadi satu-satunya yang dapat membantunya kembali ke benua langit yang mendalam dan mengenalkannya kembali dengan tanah leluhurnya adalah Anda. Karena pantas baginya untuk kembali ke sana suatu hari nanti, karena di sanalah rumahnya sebenarnya berada, dan keluarga Xiao Ying pasti ada di sana, dengan tidak sabar menunggu kepulangannya. Kalau begitu, apakah kalian berdua merindukan anakmu sendiri? Yun Ce bertanya dengan suara yang sangat pelan hingga hampir tidak terdengar. Yun Qinghong memejamkan kedua matanya, menjawab dengan suara yang terdengar seringan angin, sedangkan untuk diriku sendiri, aku masih bisa mengatasinya. Karena aku percaya sepenuhnya bahwa kakakku Xiao Ying pasti tidak akan menganiaya putraku, selama kakak Xiao Ying ada, bukan saja dia tidak akan menderita perlakuan buruk apapun, dia pasti akan menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Mengenai hal ini saya yakin. Tapi bagi Yurou, dia, selama bertahun-tahun, dia merindukan putra kami setiap siang dan malam, dan dia menitikkan air mata untuk putranya. Sampai-sampai dia terkadang menangis dalam tidurnya sampai dia bangun. Dia terus memikirkan apakah putra kami baik-baik saja dan karena pembuluh darahnya yang dalam telah lumpuh, dia terus khawatir apakah dia diintimidasi atau diejek. Pada saat yang sama, dia juga menyalahkan dan membenci dirinya sendiri. Dan bahkan setelah bertahun-tahun, kekhawatirannya tidak berkurang, rasa frustrasi di hatinya semakin bertambah. Akibatnya, dia terus jatuh sakit beberapa tahun terakhir ini. Orang lain mengira itu karena racun dingin yang terus berkobar, tapi hanya aku yang tahu kebenarannya, bahwa kesedihannya lah yang membuatnya terbaring di tempat tidur.
Satu-satunya yang mendukungnya saat ini adalah Xiaoer. Dia memperlakukan Xiaoer seperti darah dagingnya sendiri, dan bahkan lebih baik dari itu, semua dengan harapan agar anak kami sendiri akan menerima perlakuan yang sama seperti yang diterima Xiaoer. Pada saat dia menyelesaikan proses mengeluarkan racun dalam tubuh Yun Qinghong, langit sudah menjadi gelap. Di bawah efek pengusiran racun dingin, Yun Qinghong dan istrinya tertidur lelap. Yun Ce keluar dari kamar dan berdiri di tengah halaman. Dia mengangkat kepalanya sambil menatap bulan tak lengkap yang telah lama terbit ke langit. Angin malam menyapu wajahnya, menggoyangkan rambut yang jatuh di dahinya. Mengapa kamu tidak memberitahu mereka siapa dirimu sebenarnya? Kamu punya banyak cara untuk membuktikan bahwa kamu sebenarnya adalah putra mereka, tes darah, pegangan yang mendalam, cermin samsara, semua hal ini bisa dilakukan. Jasmine bertanya dengan suara lembut. Sekarang bukan waktu yang tepat. Yun Ce diam-diam menatap pemandangan di depannya, setidaknya, ini benar-benar tidak adil bagi Yun Xiao. Waktu yang tepat. Jadi apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Yun Ce mengangkat kepalanya sekali lagi dan cahaya dingin melintas di matanya, karena takdir telah memutuskan untuk membawaku ke tempat ini dan juga memungkinkanku menemukan keluarga sejati dan orang tua kandungku. Maka aku pasti harus melakukan semua itu. Bertahun-tahun yang lalu, kakek memutuskan urat nadinya sendiri agar aku bisa melarikan diri dari tempat itu. Hidupku dibeli dengan nyawa kakek, aku akan membantunya mewujudkan keinginan dan kemauannya. Kakek dibiarkan membusuk dan mati selama 100 tahun, semua demi keluarga kerajaan iblis, tapi yang dia dapatkan hanyalah tudingan, dan bahkan seluruh keluarga Yun terlibat dalam kejahatannya. Tentang apa dengan alasan apakah mereka harus melakukan itu? Yun Ce mengertakkan gigi karena marah, karena keluarga kerajaan iblis, aku kehilangan kakek. Karena kakek, ayah dan ibu saya menjadi lumpuh selama lebih dari 20 tahun dan menerima penghinaan yang sama seperti yang saya terima bertahun-tahun yang lalu ketika saya juga lumpuh. Saya adalah cucu Yun Changhai, putra Yun Qinghong, dan sementara itu keduanya memiliki kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada keluarga kerajaan iblis ilusi, aku tidak. Yang bisa kulihat hanyalah hutang besar yang mereka miliki pada keluargaku. Keluarga kerajaan iblis ilusi berhutang budi pada kakekku, berhutang pada orang tuaku, dan berhutang padaku, aku ingin mereka membayarnya kembali ribuan kali lipat. Jasmine mengeluarkan suara merajuk, bukankah kamu cepat menjadi karakter? Meskipun mereka adalah orang tua Anda, saat ini, mereka pada dasarnya hanyalah orang yang lewat dan memiliki hubungan darah dengan Anda. Sebelum hari ini, Anda bahkan tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang ini sebelumnya, tetapi sekarang Anda ingin mempertaruhkan hidup Anda untuk mereka. Yun Ce dengan tenang berkata, hubungan keluarga ini ternyata jauh lebih hebat dari perkiraanku sebelumnya. Kemarin, aku belum pernah melihat wajah mereka sebelumnya dan kami benar-benar asing. Namun saat ini, keinginan untuk melindungi mereka dengan segala cara telah muncul secara tak terkendali dalam diri saya. Beginilah seharusnya reaksi manusia secara naluri terhadap keluarga sendiri, sebuah naluri yang tertanam dalam darah kita. Hah! Suara Jasmine dipenuhi dengan nada meremehkan, itu hanya karena kamu memiliki keberuntungan dan kamu memiliki orang tua yang patut dilindungi. Di dunia ini, tidak semua hubungan kekeluargaan begitu sempurna, dan ada beberapa yang akan membuatmu sangat membencinya. Suara Jasmine jelas bercampur dengan benang kebencian yang kelam. Hal ini menyebabkan Yun Ce bingung berkata-kata. Dia mengerutkan alisnya sambil bertanya, Jasmine, aku ingat kamu memberitahuku bahwa kamu sangat mencintai kakak laki-lakimu, dan bahwa kamu juga sangat mencintai ibumu. Jadi arti kata-katamu, Jasmine tertawa dingin, kakak dan ibu adalah orang yang paling penting bagiku sepanjang hidupku, tapi keduanya sudah meninggal. Dan untuk orang itu, orang yang terpaksa aku panggil ayah kaisar,
suatu hari nanti, akan ada perhitungan, dan aku akan membunuhnya. Saat Jasmine mengucapkan kata-kata ini, niat membunuh yang menusuk tulang dilepaskan, dan itu menyebabkan seluruh tubuh Yun Ce tersentak dalam sekejap. Ayah Kaisar, itu seharusnya mengacu pada ayahnya. Namun ketika dia menyebut ayahnya, yang terungkap adalah kebencian yang mengakar dan niat membunuh. Kamu membenci ayahmu. Mengapa? Yun Ce bertanya sambil mencoba menyelidiki lebih jauh. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan, jawab Jasmine dingin. Namun, Yun Ce menolak untuk menyerah dan terus terang bertanya, ayahmu, sepertinya dia adalah raja suatu tempat, dan jika kamu sudah begitu kuat, maka ayah kerajaanmu ini pasti lebih kuat lagi kan? Suara Jasmine tidak mengandung sedikit pun emosi saat dia menjawab, apakah kamu ingin tahu seberapa kuat dia? Saya dapat memberitahu Anda, itu adalah kekuatan yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan. Yun Ce mengusap rahangnya dan bertanya dengan lembut, mungkinkah alam legenda mendalam ilahi? Alam mendalam ilahi. Jasmine mencibir sambil tertawa terbahak-bahak, pernahkah kamu mendengar istilah Raja Dunia? Raja Dunia, judul macam apa itu? Yun Ce bertanya. Karena kamu tidak tahu, maka berhentilah membuang waktuku untuk menanyakan pertanyaan tidak berguna ini. Setelah kamu benar-benar memahami apa yang diwakili oleh dua kata Raja Dunia, maka kamu secara alami akan tahu betapa kuatnya orang itu, namun, tidak peduli seberapa kuat dia, suatu hari, aku pasti akan membunuhnya. Jadi Yun Ce tinggal bersama keluarga Yun sejak saat itu dan dia mencurahkan seluruh upaya dan energinya untuk membantu Yun Qinghong dan Mu Yurou pulih. Hanya dalam 5 hari pengobatan, racun dingin di tubuh mereka telah hilang seluruhnya dan tidak ada bekas yang tersisa. Hal ini menyebabkan pasangan itu, bersama dengan Yun Xiao, bergembira sambil menangis. Setelah itu, tiba saatnya membantu Meridian, pembuluh darah dalam, dan tubuh mereka pulih sepenuhnya. Di bawah pengaruh ajaib dari jalan besar Buddha ditambah dengan keterampilan medis Yun Ce yang benar-benar sempurna, mereka berdua, yang sebelumnya lumpuh, pulih dengan kecepatan yang menakjubkan. Dalam 10 hari, Yin Qinghong dapat berjalan dengan bebas dan pada hari ke-15, pembuluh darahnya yang dalam mulai pulih, dan itu memungkinkan dia untuk menggunakan teknik mengambang mendalam untuk waktu yang singkat. Yun Qinghong dan Mu Yurou telah melewati badai besar dan gelombang besar sepanjang hidup mereka, dan keberadaan mereka dipenuhi dengan lembah dan puncak. Namun selama beberapa hari terakhir, mereka merasa seperti hidup dalam mimpi. Masalah membiarkan Yun Ce tinggal bersama keluarga Yun tidak menimbulkan banyak gangguan dalam keluarga Yun. Fakta bahwa Yun Ce dan Yun Xiao telah menjadi saudara bersumpah dan bahwa Yun Ce telah diambil alih oleh Yun Qinghong dan istrinya menyebar dengan sangat cepat ke seluruh keluarga Yun. Tapi begitu mereka mengetahui bahwa tingkat terdalamnya hanya di alam mendalam langit, tidak ada seorang pun yang peduli dengan apa yang terjadi setelahnya. Untuk mempersiapkan kompetisi keluarga dan upacara pemerintahan 100 tahun permaisuri setan kecil yang akan berlangsung setelahnya. Semua orang bergegas ke sana kemari sambil dengan cemas mempersiapkan kedua acara tersebut. Hal ini terutama berlaku bagi para murid muda yang ingin terkenal. 1 bulan berlalu dengan damai saat Meridian, pembuluh darah dalam, dan tubuh Yun Qinghong dan Mu Yurou pulih sepenuhnya. Saat mereka merayakannya dengan penuh kegembiraan, mereka juga diam-diam mulai memulihkan kekuatan yang dalam. Kembali ke masa jayanya, pasangan ini telah mencapai tingkat kekuatan yang jauh melebihi Yun Ce, namun Jalan Agung Buddha Yun Ce masih memiliki efek tambahan yang kuat dalam membantu mereka memulihkan kekuatan mereka. Ia juga tidak perlu merasa lelah dan lelah sepanjang hari seperti bulan sebelumnya. Dia meminta ruang pelatihan dari Yun Xiao, dan dia mulai menghabiskan seluruh waktu luangnya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Langit perlahan berubah menjadi gelap saat malam turun dengan tenang.
Cermin ilusi ujung beku, yang berdiameter 16,5 meter diperluas di tengah ruang pelatihan yang luas dan mengisolasi semua kebisingan di dalam ruangan ini dari dunia luar. Setelah berulang kali memastikan bahwa tidak ada orang yang mencoba mengamatinya secara diam-diam, dia mengambil gulungan batu giok yang mengeluarkan kilau kusam dari mutiara racun langit. Terukir dengan jelas pada gulungan batu giok itu adalah 3 kata Extreme Mirage Lightning. Ini adalah petir Mirage Extreme yang dikirimkan Hua Minghai ke depan pintu rumahnya atas inisiatifnya sendiri. Pada saat itu, karena keraguan-raguannya sendiri, dia belum membuka gulungan itu, tapi sekarang dia berada di dunia lain dan dia bahkan tidak tahu kapan dia bisa kembali ke benua langit yang mendalam. Dia tidak lagi punya alasan untuk melakukannya, menolak keterampilan gerakan mendalam yang memiliki kemampuan sangat kuat untuk mempertahankan hidup seseorang. Yunce perlahan menelusuri potongan batu giok itu. Mengikuti sentuhan jari-jarinya, energi yang dalam bergerak maju dan seni mendalam yang terukir di sana perlahan memasuki pikirannya. Baru sekarang dia menyadari bahwa Extreme Mirage Lightning bukan hanya sekedar skill gerakan murni, itu terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama diberi nama Hidden Flowing Lightning. Hanya bagian kedua yang disebut Extreme Mirage Lightning. Petir Fatamorgana Extreme. Ini adalah keterampilan gerakan Hua Minghai, keterampilan yang bahkan para dewa dan setan tidak dapat pahami. Dan petir mengalir tersembunyi ini menyebabkan kegembiraan yang lebih besar muncul di hati Yunce, itu adalah keterampilan penyembunyian mendalam yang sangat kuat. Ketika Hidden Flowing Lightning dilakukan, hal ini memungkinkan pengguna untuk menekan aura energinya yang dalam rentang yang ditentukan oleh pengguna, dan juga memungkinkan pengguna untuk menampilkan energi dalam yang tampaknya jauh lebih lemah daripada yang sebenarnya. Tapi hal yang paling penting adalah ketika Hidden Flowing Lightning telah dikembangkan hingga mencapai puncaknya, hal itu akan memungkinkan pengguna untuk menyembunyikan kehadirannya dengan sempurna, sampai pada titik di mana bahkan individu yang jauh lebih kuat darinya akan mengalami kesulitan yang luar biasa untuk mendeteksinya. Dan kekuatan petir mengalir tersembunyi telah diungkapkan dengan sempurna dan fasih oleh Hua Minghai sendiri. Kemampuannya untuk melarikan diri dari kejaran Sekte Divine Phoenix sepenuhnya bergantung pada Extreme Mirage Lightning. Tapi kemampuannya untuk secara diam-diam menyusup ke Sekte Phoenix Suci, yang penuh dengan tuan dan dipenuhi dengan tahta, pastinya bergantung sepenuhnya pada keterampilan petir mengalir tersembunyi ini. Kekuatan mendalam Hua Minghai berada pada tahap akhir dari alam kaisar yang mendalam. Namun Sekte Divine Phoenix memiliki begitu banyak tuan, namun tak seorang pun mampu mendeteksinya. Dia bahkan bisa memasuki ruang harta karun mereka sementara mereka tidak menyadarinya, dan jika bukan karena fakta bahwa Hua Minghai telah dengan ceroboh mengaktifkan formasi mendalam, Sekte Divine Phoenix bahkan tidak akan tahu bahwa ada orang yang telah menyusup ke tempat mereka. Yunce ingat bahwa pertama kali dia berinteraksi dengan Hua Minghai, dia bahkan tidak dapat mendeteksi jejak kehadirannya. Hanya dengan mengandalkan naluri yang dipupuk oleh kewaspadaan terus-menerus selama bertahun-tahun, dia bisa merasakan bahwa seseorang sedang mengawasinya. Untuk memungkinkanmu menyebabkan orang-orang yang melampauimu di seluruh dunia tidak dapat mendeteksi kehadiranmu, ini bisa dibilang adalah keterampilan ilahi untuk seorang pencuri. Yunce berseru dalam hatinya. Setelah itu, dia dengan cepat memfokuskan pikiran dan hatinya menjadi satu ketika dia mulai memahami formula mendalam dari Hidden Flowing Lightning. Ada perbedaan utama antara Hidden Flowing Lightning dan Frozen Cloud Wall, Frozen and Illusory Mirror. Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa efek dari Frozen Cloud Wall dan Frozen and Illusory Mirror adalah isolasi. Itu bisa mengisolasi kekuatan, kehadiran, dan suara. Tapi Hidden Flowing Lightning memungkinkan penggunanya memblokir kehadirannya sendiri, atau bahkan menghilangkannya, jadi efeknya adalah penyembunyian. Yunce awalnya memiliki fondasi dasar yang dia praktikkan di benua Azure Cloud.
Ditambah dengan kemampuan pemahamannya yang kuat, hanya butuh waktu kurang dari 4 jam baginya untuk mencapai penguasaan penuh formula misterius yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Setelah perputaran energi internalnya, aura energi dalam yang dipancarkan tubuhnya mulai melemah perlahan. Dalam 4 jam, dia telah mencapai penguasaan awal dari Hidden Flowing Lightning. Yun Ce yakin bahwa dia membutuhkan waktu paling lama setengah bulan untuk mencapai level Hua Minghai. Saat malam semakin larut, Yun Ce terus berlatih dalam diam selama lebih dari 6 jam. Aura kekuatan luar biasa yang dia pancarkan telah turun ke tingkat alam mendalam bumi tingkat menengah, dan bahkan jika orang lain merasakannya, mereka bahkan tidak akan merasa ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Pada saat ini, Yun Ce membuka matanya dan bangkit berdiri. Dia mengulurkan tangannya dan berteriak dengan suara rendah, "Honger, keluar!" Mengikuti kilatan yang dipancarkan oleh tanda pedang merah di lengannya, seberkas cahaya merah darah bergema di tangan Yun Ce, setelah itu, berubah menjadi pedang pembunuh iblis pemalu surga yang besar. Di bawah bebannya yang mengerikan, lengan Yun Ce terjatuh dengan sangat tiba-tiba, dan terdengar suara gemuruh di bawah kakinya saat kedua kakinya tenggelam jauh ke dalam tanah. Pedang pembunuh iblis pemalu surga yang pertama sudah sangat membebani Yun Ce untuk mengendalikannya, tapi setelah Honger benar-benar mengonsumsi Dragon Vault, bobotnya jelas meningkat sedikit. Yun Ce mengatur napasnya. Setelah jangka waktu yang lama, dia berhasil memegang pedang pembunuh iblis pemalu surga dengan genggaman yang kuat, dan kakinya dapat dengan mantap berdiri di tanah tanpa goyah. Setelah teriakan pelannya, pedang pembunuh iblis pemalu surga mulai menari di tangannya. Tiba-tiba, badai dilepaskan, dan menghantam cermin ilusi ujung beku di sekitarnya hingga berada di ambang kehancuran. Upacara akbar semakin dekat, dia harus terbiasa dengan berat pedang pembunuh iblis pemalu surga dalam waktu sesingkat-singkatnya agar dia bisa melepaskan kekuatan terbesarnya. Aduh, guru sangat menyebalkan. Aku jelas sedang tidur siang yang menyenangkan, tapi kamu memilih untuk membangunkanku. Kata Honger dengan suara penuh ketidakpuasan. Di dalam mutiara bundar di tengah pedang, Honger Mini terlihat menggosok matanya yang mengantuk dan menepuk pipinya, dia tampak sangat murung. Aku akan mencari sesuatu yang enak untuk kamu makan besok. Itu seharusnya menggantikan ini kan? Kata Yun Ce sambil terengah-engah. Begitu kata-kata ini keluar dari mulut Yun Ce, mata Hong yang lelah dan mengantuk langsung bersinar dan menjadi berkilau. Dia berseru, "Benarkah? Wah, Tuan, Anda harus bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan, oke. Guru memang yang terbaik. Tuan, kamu pastinya tidak boleh melupakan hal ini besok." Yun Ce bisa dengan jelas mendengar suara Honger menelan ludahnya tanpa henti. Dia mengetahui dari Yun Xiao bahwa ada tempat di kota Kekaisaran Iblis yang menjual pedang mendalam langit dan bahkan pedang kaisar mendalam. Namun karena kedua benua menggunakan mata uang yang berbeda, dia hanya bisa menggunakan uang Yun Xiao. Dan uang yang Yun Xiao sembunyikan, mungkin bisa membeli pedang mendalam langit, tapi ini seharusnya cukup untuk memuaskan sementara rasa lapar gadis nakal yang hanya tahu cara makan, tidur, dan bermain. Waktu berlalu dengan cepat ketika Yun Qinghong dan istrinya pulih sepenuhnya sementara Yun Ce juga berlatih ekstrim Mirage Lightning. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi berlalu. Malam ini, Yun Ce tidak berlatih. Sebaliknya, dia memilih untuk istirahat malam yang nyenyak. Saat dia bangun, langit sudah mulai cerah. Dia melompat dari tempat tidurnya dan mengangkat lengannya saat cahaya memancar dari pegangan mendalam di lengannya. Dia diam-diam menatap pegangan mendalam untuk sementara waktu ketika gambaran Yun Changhai muncul di benaknya. "Kakek, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan membiarkan keluarga Yun mengalami kemunduran. Dan saya pasti tidak akan membiarkan reputasi Anda ternoda sedikit pun." Yun Ce menyatakan pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Meskipun Yun Ce bangun cukup pagi,
keluarga Yun sudah lama mulai sibuk dengan tindakan. Karena hari ini adalah hari kompetisi keluarga-keluarga Yun.